Langsung aja dokter. Baik, Assalamualaikum semuanya. Kami dari Skora Cimsa Unimal bersama dengan Dr. Andi, spesialis bedah onkologi dalam acara Soto Skora Talk on YouTube. Jadi sebelumnya terima kasih kepada Dr. Andi yang telah memberikan waktunya untuk hadir pada acara hari ini. Jadi di sini saya dan rekan saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih dok mengenai topik tentang kanker payudara. Nah langsung saja nih dok, pertanyaan pertama. Nah jadi kan dok Cimsa sendiri kan telah mengadakan peringatan bulan kanker sedunia yang telah diadakan pada tanggal 17 Oktober bulan lalu. Nah jadi bagaimana nih pendapat dokter mengenai penyelenggaraan peringatan hari tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih ya atas adik-adik atas undangannya ya. Walaupun di hari libur kita cari-cari waktu yang pas ini ya, sudah bisa berbagi ya. Jadi begini ya. Jadi kalau peringatan Hari Kanker itu kadang-kadang yang ingat cuma orang medis biasanya. Sedangkan orang yang non-medis dia nggak tahu pun apa. Kalau di Indonesia ya saya lihat ya, khususnya di Aceh juga dia nggak peduli waktu Hari Kanker apa itu kan. Artinya di dunia medis lah yang lebih membekas ya arti Hari Kanker itu. Jadi kita mungkin mulai sekarang harus lebih mempromosikan ya. Bukan cuma harinya yang harus diingat sebenarnya. Kalau Hari Kanker itu sebenarnya tidak ada makna sebenarnya. Kalau dia gini, hari contohnya lain ya. Artinya tidak ada maknanya kalau itu tidak dibikin suatu momen ya, momen untuk berkelanjutan. Buat apa Hari Kanker sudah lewat ya selesai, tunggu tahun depan lagi kan tidak ada gunanya ya. Artinya kalau bisa seperti Mother's Day, mungkin Hari Ibu, tidak bisa setiap hari harus Hari Ibu ya. Tidak ada itu hari kita tidak perlu ikut hari, kita nunggu Hari Ibu ya. Dulu kemana nggak teringat sama ibu gitu, kok tiba-tiba pada Hari Ibu ingat sama ibu gitu. Begitu juga kanker, jangan ingat kanker pada harinya aja, jadi setiap hari kita harus aware sama kanker itu ya. Mungkin gitu ya untuk pertama pembukaannya dulu. Benar, dokter. Jadi dokter, menurut yang kita tahu kan kalau misalnya pertumbuhan kanker payudara itu kan di Indonesia itu kan cukup tinggi ya dok. Kira-kira kalau prevalensi yang ada di Indonesia itu kira-kira banyak nggak dok kalau kanker payudara itu sendiri? Ya, kanker payudara sekarang itu dia kejar-kejaran sama kanker serviks ya pada wanita ya. Jadi kanker payudara, kanker serviks kadang dia di atas, dia di bawah ya. Itu banyak sekali ya. Kenapa kanker payudara banyak? Sekarang kita harus tahu dulu ya. Setiap benjolan di payudara wanita itu ya, itu 90%-nya jinak ya. 10% yang ganas. Pertanyaannya, jadi 10% kok banyak sekali dok katanya kan? Gitu kan? Kok banyak sekali yang kita lihat sakit kanker kok banyak sekali dok, padahal kan 10%. Yang pertama jawabannya, perempuan itu banyak. Itu yang pertama ya. Perbandingan sama laki-laki jauh lebih banyak perempuan ya. Kedua, benjolan di payudara itu sering terjadi pada wanita. Hampir 9 dari 7 dari 10 wanita ada merasakan keluhan di payudaranya. Baik benjolan ataupun itu sangat banyak. Kelihatanlah bahwa banyak sekali kanker payudara. Yang pertama wanita banyak, kedua memang keluhan benjolan itu banyak pada payudara perempuan ya. Jadi makanya dia terus naik. Kenapa dia naik? Sekarang lebih cenderung pola makan yang tidak sehat ya. Apalagi sekarang udah banyak ya dok beragam junk food. Kanker payudara itu sekitar 80% itu banyak sekali yang praktis-praktis gitu kan. Kita kan enak, nggak masak, ini beli. Artinya gaya hidup itu ya akan menyebabkan kanker itu. Kalau lalu, faktor dok, keluarga misalnya, sih memang tidak banyak dia ya, tapi lebih banyak memang dilakukan. Gimana? Kalau misalnya di Lok Sumawe sendiri ya dok, itu kira-kira tingkat kanker payudara itu banyak nggak dok? Itu banyak ya, tapi kita belum kumpulkan data ya.
Artinya setiap, karena di polionkologi kita ya, polionkologi kita itu 90% ke atas, pasiennya itu kanker payudara. 90% loh. Itu pasiennya seminggu itu yang kontrol lebih kurang itu seminggu. Dalam 1 minggu itu 100 orang ada yang kontrol, Banyak juga. ya. Nah, yang kontrol 100 orang itu bisa dari Biren memang ya, ada dari Aceh Timur, dari Benar Meriah, kan kumpulnya kita rujukannya kan ke Lux Mame ya. Tapi kalau khusus Lux Mame kita belum mau merekap data ya berapa. Tapi kalau dilihat ya banyak ya. Kalau dilihat dengan kasat mata itu banyak. Cuma kita banyak sekali yang belum berobat. Ya, dia masih alternatif. Itu yang banyak. Dia nanti waktu sudah jelek baru datang ke kita. Itu paling banyak. Ya. Kalau dari sekian banyaknya pasien itu dok, kira-kira yang paling muda itu usia yang terkena kanker payudara itu sendiri berapa ya dok? Yang muda itu kalau bukan di Lux Mame ya, kita ngomong yang pernah saya dapat itu umur 22 tahun itu jarang sekali memang. 22 tahun dia sudah kena kanker. Kalau umur muda kena kanker itu keturunan. Ya. Itu herediter dia. Nah, dia jarang wanita muda kena kanker itu jarang. Jadi makanya kalau kita ini yang perempuan, apalagi tidak ada riwayat keluarga kanker, kalau ada benjolan di payudara itu jangan stres ya. Jangan stres sendiri, waduh ini saya kanker itu umur berapa? Umurnya baru 20 tahun itu jarang sekali. Harus diingat ya, jarang pada yang muda. Kemudian kanker itu jarang nyeri dia. Tapi paling banyak wanita muda itu keluhannya nyeri payudaranya itu. Itu biasanya bukan kanker. Kanker itu nyeri kalau fasenya stadiumnya sudah lanjut, sudah bengkak, sudah besar sekali, sudah merah, itu baru sakit ya. Makanya kanker itu banyak dapat, saya kok ada benjolan nih, udah besar. Tapi dia nggak nyeri. Waktu diraba kok nggak enak gitu. Nah, jadi gitu. Jadi kanker sudah besar ya ukurannya. Kalau biasa yang ini, jadi jangan terlalu cepat stres, karena stres itu bikin itu imunitasnya turun ya. Cepat kena COVID kalau cepat ini imunitasnya turun nanti ya. Jadi jangan terlalu ini. Jadi dok, yang seperti kita ketahui juga minimnya pengetahuan masyarakat mengenai tentang kanker payudara ini sendiri dok. Nah, menurut dokter sendiri bagaimana apa saja sih faktor resiko dari kanker payudara secara umumnya dok yang perlu diketahui masyarakat? Ya kalau faktor resikonya itu kan ada yang bisa dirubah, ada yang nggak bisa dirubah ya. Yang nggak bisa dirubah itu kan perempuan ya, usia itu nggak bisa dirubah itu ya. Memang sudah begitunya jalan terus ya. Ada faktor-faktor yang bisa kita modifikasi ya, termasuk di pola hidup tadi, pola makan yang sehat, kemudian pola tidur yang bagus ya, kemudian olahraga, tidak banyak makan penyedap, pengawet gitu. Itu yang harus dijaga karena itu paling banyak penyebabnya ya. Tidak merokok, wanita juga kadang-kadang merokok gitu ya. Jadi faktor-faktor itu yang harus dijaga sehingga untuk menghindari kebanyakan besar sekali makanan ya yang kita lihat ya. Itu bisa mungkin masak di rumah ya. Jangan jadi di luar tidak enak kalau tidak ada penyedap dan pengawet nanti ya. Makanya sebisa mungkin kita kurangi ya. Kita tidak bisa kasih nol, kita makan tanpa pengawet, tidak bisa tanpa penyedap. Pasti kita pergi di acara resepsi orang, acara nikah, acara sebagainya. Itu kan kita tidak bisa request minum makanan yang kita mau tanpa MSG, itu tidak bisa ya. Jadi paling nggak dikurangi di rumah itu. Kita mengurangi jajan di luar ya. Kemudian masak di rumah yang sehat seperti itu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih dok, seperti yang kita ketahui juga dok, bahwa kan kanker payudara ini lebih cenderung dok menyerang wanita. Namun apakah ada risiko seorang pria itu terkena kanker payudara dok? Suaranya enggak begitu jelas. Maksudnya laki-laki ya? Kamu tanya tadi ya? Suaranya putus-putus. Ya. Oh iya. ya. Kan seperti yang kita ketahui lebih banyak tuh perempuan. Apakah laki-laki juga bisa dok? Iya, pada laki-laki itu jarang ada benjolan di payudaranya ya. Jarang ya. Tapi kalau benjolan di payudara di payudara laki-laki itu ya, itu 90% itu ganas kalau dia muncul ya. Kebalikan dengan perempuan tadi. 10% jinak.
Jadi bahaya sekali kalau ada benjolan payudara pada laki-laki itu. Itu 90%-nya itu ganas biasanya. Jadi harus lebih hati-hati ya Berarti daripada pada sebenarnya, wanita. Kebalikan berarti dengan perempuan sebenarnya, tadi. Kalau ya, perempuan berarti sebenarnya, 90%-nya kan jinak kan? Nah, kalau perempuan kan 90% jinak benjolan payudaranya. Kalau laki-laki kalau ada benjolan tuh 90%-nya kemungkinan ganas itu. Jadi gitu. Kebalikannya. Nah, ya. Berarti sebenarnya lebih beresiko laki-laki ya dok ya. Cuman karena laki-lakinya lebih sedikit. Bukan berisiko. Mereka jarang risiko timbul benjolan di payudaranya. Jarang sekali. Tapi sekali ada, sering kali ganas gitu. Nah, gini. Dari 100 laki-laki, belum tentu ada yang kena benjolan di payudaranya. Nah, paham kan? Karena jarang sekali kasusnya. Kalau pada wanita, dari 100 mungkin itu 90 sudah ada benjolan di payudaranya. Nah, gitu maksudnya ya. Risikonya lebih tetap tinggi laki-laki. Perempuan, cuma risiko ganasnya aja ini sekarang. Bukan risiko, lebih banyak pada laki-laki kalau ada benjolan. Gitu. Ya, kita takut kalau ada benjolan pada laki-laki. Lalu dok, seperti yang kita tahu nih, dalam stigma masyarakat juga dalam keseharian itu banyak yang menganggap, dan juga faktanya itu kalau kanker payudara itu kan merupakan pembunuh yang cukup besar dan terbesar gitu ya untuk wanita gitu kan dok. Jadi kira-kira kalau untuk masyarakat sendiri ada nggak kira-kira pemeriksaan untuk pribadi gitu untuk mendeteksi awal lah dok untuk kanker payudara ini? Ya mungkin kita sudah sering mendengar kata-kata sadari ya, periksa payudara sendiri ya. Jadi itu pada wanita itu memang harus diperiksa, tapi jangan mendiagnosa setelah diperiksa ya. Jangan setelah dia periksa sendiri, waduh saya ini ada benjolan kanker ini gini. Jangan seperti itu. Dia cukup periksanya misalnya gini, wanita kalau yang sebelum menopause ya, dia periksa tiap bulan, misalnya 10 hari setelah haid ya. Kalau wanita yang sudah menopause di tanggal yang sama periksanya, dia periksa payudara sendiri, dia raba. Jadi kita harus ajarkan itu bagi mereka. Mungkin mereka bisa lihat di YouTube itu ada cara-caranya ya. Periksa payudara sendiri. Itu harus diperiksa. Cukup untuk mendeteksi kelainan aja. Begitu mendapatkan kelainan, silakan periksa ke medis. Jadi jangan self diagnosis, jangan diagnosa sendiri, jangan buka Google, jangan buka YouTube, apa ini sakitnya, jangan ditanya sama itu. Nanti bisa macam-macam diagnosanya. Jadi untuk mengecek ini aja, bahwa ada kelainan aja di payudaranya. Selanjutnya dia harus konsultasi ke dokter. Jangan mendiagnosa. Karena kalau sudah duluan dia diagnosa, dia sudah stres duluan. Biasanya seperti itu. Ya. Kira-kira dok, ketika sadari itu tanda-tanda lain apa dok yang bisa dikenali sama masyarakat? Misalnya perubahan apa ya dok yang bisa dikenali? Perubahan yang dikenali itu pertama perubahan bentuk ya, bentuk payudaranya ya. Mungkin ada yang satu besar, yang satu kecil kan. Kemudian warna mungkin ada satu mungkin lebih merah, meradang kan. Kemudian puting susu ya, puting susu dilihat ada yang sama nggak, dia sejajar nggak sama tingginya. Kemudian ada nggak keluar cairan dari puting susu. Dipencet ya puting susunya ya, dari putingnya ada nggak keluar cairannya. Kemudian dicek apakah ada benjolan atau tidak. Itu yang diperiksa. Pertama benjolan ya, kemudian bentuk, warna, kemudian benjolan ada tidak, kemudian cairan keluar dari puting susu ada atau tidak. Itu harus dicek semuanya pada pemeriksaan sadari. Mengenai pemeriksaan sadari ini dok, kira-kira masyarakat kita udah tahu tidak dok, memiliki pengetahuan lah mengenai sadari ini dok? Dari saya tanya pasien-pasien yang berobat itu 90% tidak tahu itu. Oh. Tidak tahu. Makanya tugasnya kita kesehatan, mungkin di kedokteran, itu untuk membuat sering seperti penyuluhan seperti itu karena SMA. Dia waktu nanti sudah jadi ibu-ibu masih ingat dia. Mungkin generasi-generasi yang datang ke saya itu generasi yang tidak ada pernah ajarin. Tidak ada yang mengajarkan. Mereka pun cuek ya. Jadi buka HP dan lihat itu. Buka HP lihat Instagram, WhatsApp ya. Jadi tidak mencari sesuatu yang bermanfaat lainnya. Dan kalau bisa kita juga yang kedokteran itu share di Instagram di mana itu pendidikan seperti itu.
Jadi selain gambar-gambar lain juga di-share yang ada edukasinya supaya mereka juga tahu ya. Kita cari media, mereka sering buka IG, berarti mainkan lewat IG pada itu edukasinya. Jadi mereka mungkin lebih senang ya. Jadi mungkin adik-adik yang kedokteran, mungkin ada yang selebgram atau apa ya gitu. Jadi lebih mungkin edukasi itu diselingi juga ya. Selain iklan ya, juga edukasi untuk masyarakat juga masuk kan ini kan. Baik dok. Nah ini untuk pertanyaan terakhir dan sekaligus penutup. Ini untuk pertanyaan terakhir nih dok. Bagaimana sih dok cara atau kiat dari dokter sendiri untuk mengurangi angka kejadian kasus kanker payudara yang perlu diterapkan oleh masyarakat dok? Ya. Tadi mungkin sudah kita jelaskan ya, kalau kiat-kiat itu lebih ke mencegah ya. Kemudian kalau sudah terjadi apa juga yang harus dikerjakan, itu yang paling penting masyarakat tahu ya. Pertama mencegah itu dari pola hidup ya, pola hidup sehat artinya pola makan yang seperti kita cerita tadi, olahraga ya, kemudian tidur ya, kemudian ada namanya deteksi dini ya, sadari tadi ya. Artinya kita harus deteksi sedini mungkin keluhannya. Kalau kita mendeteksi lebih awal ya, jadi pengobatan pun lebih bagus hasilnya. Sekedar bayangan ya, kalau dia sudah jadi kanker payudara stadium 1 dia sampai stadium 4 ya. Stadium 1 itu ukurannya masih kurang dari 2 cm ya. Itu biasanya 90% ke atas itu setelah diterapi semuanya itu masih bisa bertahan hidup orangnya. Ya, selama 5 tahun ya. Tapi kalau stadium 2 itu yang hidup sekitar 80%. Misalnya ada dari 100 orang ya, selama 5 tahun itu 20 orang meninggal kalau stadium 2. Ini statistik ya, kalau nyawa kan di tangan Tuhan ya. Ini statistik yang kita lihat. Kemudian di stadium 3 itu 60 orang, 40 orang meninggal, 60 orang yang hidup. Sedangkan stadium 4 itu yang hidup 20 orang, yang meninggal 80 orang. Itu selama 5 tahun di observasi. Jadi sebisa mungkin, sedini mungkin itu diobati. Banyak dari masyarakat kita begitu tahu ada tumor gini langsung lari cari alternatif dia. Karena takut sekali dengan operasi ya. Takut sekali dengan kemoterapi. Sehingga mereka lari, sudah habis, uang sudah kemana-mana, akhirnya balik lagi. Di saat datang sudah stadium 3. Yang paling sering stadium 3 datang. Dan stadium 4. Itu yang paling sering. Akhirnya apa? Pengobatannya tidak maksimal. Karena mereka datang sudah telat. Artinya seperti itu. Jadi himbauan yang paling penting adalah jangan lari ya. Jangan lari dari kenyataan. Kalau kita memang sudah sakit, kita obati ya. Sebelum sakit kita cegah supaya kita tidak menjadi faktor risiko terjadinya kanker. Jadi seperti itu. Baik dok, mungkin dokter bisa menyampaikan pesan-pesannya nih dok untuk masyarakat mengenai sadarnya akan bahaya kanker payudara dok. Maksudnya cara periksanya ya? Pesan-pesannya nih dok untuk masyarakat gimana dok bahwa mereka tuh harus tahu akan bahayanya kanker payudara. Ya, bahayanya ya pasti ya. Yang paling bahaya semua kan akhirnya di kualitas hidup ya. Kualitas hidup yang rendah ya, nggak bisa buat apa-apa lagi sampai kematian ya. Jadi faktor kematian kanker payudara itu masih tinggi sekali disebabkan karena memang masyarakat yang telat datang ya. Jadi mungkin pada masyarakat harus lebih hati-hati ya, setelah periksa langsung periksa sendiri dulu, ada kelainan langsung lari ke dokter ya. Periksa sendiri lari ke dokter. Artinya semua dikonfirmasi ke medis ya. Kemudian pengobatannya ya, banyak sekali pengobatan alternatif di luar itu mereka cuma ngasih janji ya, tapi mereka itu tidak berani bertanggung jawab ya setelah itu ya. Jadi banyak sekali uang masyarakat yang habis ya. Karena kasihan sekali, rata-rata itu lari dulu, lari dari kenyataan, akhirnya balik ke rumah sakit. Jadi saya pesankan pada masyarakat jangan jadi korban yang berikutnya ya. Jadi korban uang, korban semuanya ya, korban tubuh semuanya. Akhirnya pengobatan di sekitar itu tidak bisa maksimal lagi. Mungkin itu ya.
Lalu dok, kalau yang terakhir nih dok, jadi kalau misalnya kan tadi pencegahan untuk teman-teman atau masyarakat kita yang belum terkena dok. Jadi kalau misalnya teman-teman kita mungkin ada yang sudah terkena dok, bagaimana ya kira-kira motivasi dokter yang bisa dokter berikan kepada mereka yang sudah kena lah kanker payudara ini? Dia beda-beda stadium ya. Ada yang stadium 1 sampai stadium 4 ya. Artinya begini, kalau kita orang Islam ya, ini ngomong kita orang Islam ya, setiap dikasih penyakit itu, apalagi penyakit yang berat, anggaplah itu penghapus dosa ya gitu ya, penghapus dosa. Banyak ya ibu-ibu yang sebelumnya nggak mau pakai kerudung, nggak mau pakai jilbab ya, waktu saya di Jawa sana ya, akhirnya dia sadar waktu karena habis di kemo kan botak dia kan, habis kemo kan botak, sementara dia botak itu, akhirnya pakai kerudung. Saya bilang ke pasiennya, Bu coba lihat dulu, Ibu dulu pakai jilbab enggak? Berapa banyak dosa yang sudah dibuat orang tuh diumbar dulu. Sekarang Ibu malah lebih bagus, sebenarnya. Kadang-kadang itu penggugur dosa ya. Kita dikasih suatu penyakit itu penggugur dosa kita. Jadi kita harus tabah ya. Jadi kita jalani pengobatan ikhtiar namanya gitu ya. Obati bukan tabah nggak mau nggak mau apa-apa lagi, sudah saya mati aja lah, jangan seperti itu ya. Jadi kita tetap berusaha ya memberikan ya, pokoknya pengabdian ya, selama kita bisa sembuh kita pengabdian lagi, kasih tahu ke orang begini kiat-kiatnya. Jadi seperti itu. Jadi jangan stres ya, karena stres itu adalah penyebab turunnya imun dan penyebab kanker itu berkembang dengan pesat. Ini ada satu contoh ya, pasien saya itu sudah sembuh, dia 3 tahun, bukan sembuh, sudah tidak ada keluhan selama 3 tahun, sudah dioperasi, sudah di kemo. Tiba-tiba tahun keempat dia datang, padahal dia sudah setiap bulan ambil obat. Bulan selanjutnya dia datang dengan tumbuh sangat besar lagi, muncul lagi. Katanya, kok bisa Bu? Bulan yang lalu kan bagus-bagus saja gitu kan. Waduh, mungkin karena saya stres dok. Stres apa katanya? Bapak saya meninggal katanya. Oh iya iya iya. Terus saya bilang, seminggu kemudian suami saya meninggal katanya. Nah, itu stres. Stres yang nggak bisa saya larang itu. Ya, kalau stres dia susah kena kanker bisa saya larang. Tapi kok stres meninggal suami, meninggal bapaknya nggak mungkin saya larang. Paling saya kasih ya tabah gitu-gitu kan. Artinya memang stres itu penyebab munculnya, kambuhnya, terjadinya kanker itu dari stres juga ya. Jadi stres itu yang sudah kena itu pokoknya jangan stres kali ya, itu. Dan bagi keluarganya ya, bagi keluarga, bagi suami ya, itu harus mendukung ya setiap pengobatan, jangan ditinggal. Jadi itu begitu kanker payudara istrinya ditinggal, itu jadi membuat stres dan istrinya drop dan meninggal, itu paling banyak itu. Jadi beri dukungan untuk penyembuhan, untuk pengobatan gitu ya. Jadi jangan begitu kena kanker, keluarga tidak ada yang mendukung, itu bahaya sekali, membuat dia stres ya. Mungkin itu ya. Ya baik, terima kasih banyak dokter atas wawancara hari ini. Semoga teman-teman sekalian dapat mengambil manfaat dari wawancara kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Ade Rizka yang telah bergabung sebagai narasumber kami. Oleh karena itu, kami dari Skora undur diri. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.